IPAS yang berkumpul. Kita akan duduk bersama membincangkan program komunitas belajar kita, yang mana pada kali ini kita perlu berbicara tentang refleksi dulu ya. Kita ingin melihat bagaimana praktik pembelajaran IPAS di kelas kita masing-masing, apakah ada kendala atau tidak, dan tentu kita akan mendudukkan mana yang paling urgen, yang paling bisa kita atasi secepatnya. Nah, Bapak Ibu, kita minta pandangan dari Bapak Ibu semua. Kita mulai dari Pak Yoyo. Nah, silakan Pak Yoyo. Kita itu tidak sulit untuk mengaitkannya dengan contoh-contoh nyata gitu yang kita lakukan. Jadi saya kan merasa kesulitan gitu kan. Kesepakatannya mereka konsisten. Teorinya tahu mereka tidak bisa mengkoneksikan masalah yang sama, Pak. Baik, Bapak Ibu ada pandangan lain ini? Apakah ada yang kasusnya sama? Atau punya ide? Nanti kita kumpulkan dulu nih, apa problemnya sama atau tidak nih dalam masalah mengkoneksikan materi IPAS secara teori dengan kehidupan nyata, gitu ya. Monggo Bapak. Saya juga punya permasalahan yang sama ya. Ini ketika belajar di kelas, tentu sudah memahami konsep, tetapi ketika diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sulit ya mencari contoh yang nyata. Jadi ketika konsepnya sudah ada, tapi mereka mengaitkan dengan hal-hal yang sering terjadi di kehidupan mereka itu sulit. Jadi sama. Berarti sama ya Pak ya, kasusnya siswanya sulit untuk mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Saya minta pandangan yang lain nih, Pak Hada kali ya. Pak Hada silakan. Iya Bu, makasih Bu. Begini Bu, jadi kalau di kelas saya ya Bu ya, karena saya tipenya itu guru kuno Bu, jadi Memang paling tua dia, Bu. Memang paling tua ini. Jadi lebih banyak pakai buku gitu ya, jarang pakai nonton video dan sebagainya. Jadi anak-anak itu kesulitannya membayangkan gimana sih yang nyata, misalkan perubahan wujud tadi gitu ya, nyata perubahan wujud itu gimana sih sebenarnya, masih bingung juga, nggak bisa seperti itu. Dan saya juga nggak tahu sebenarnya anak-anak ini udah paham semua apa belum gitu sebenarnya. Masalahnya di situ sih gitu. Baik, kalau gitu ini kalau kita tangkap nih, Pak Hada menyatakan bahwa selama ini dia ngajarnya pakai buku aja gitu ya. Dia hanya fokus pada pakai buku, terus kayaknya dia juga nggak bisa melihat apakah siswanya paham atau enggak gitu ya. Dan sama kasusnya tadi siswanya sulit terkoneksikan dengan kehidupan yang sama yang kasusnya tadi ya. Baik, ini sudah dua problemnya yang berbeda. Ada tambahan? Ya sih, saya kalau di kelas yang saya ajar ini berkaitan dengan materi wujud zat sih sama ya, karena saya memang ya ini sih kalau misalnya mau gunakan lagi cara-cara lain kayaknya agak berat juga. Lebih baik saya kasih biasanya buku teks, kemudian anak-anak mempelajari. Nah, kesulitannya itu ketika misalnya anak-anak memberi contoh lain yang mereka tahu, misalnya di buku itu kan umum, yang mencair itu misalnya es gitu kan, yang menguap misalnya air dipanaskan. Nah, begitu diminta contoh lain susah gitu yang di luar buku gitu. Nah, itu jadi permasalahan juga misalnya di kelas gitu. Jadi biasanya contoh-contohnya apa yang ada di buku itu aja anak-anak bisa. Berarti saya ini menangkapnya sama nih ya, semoga ada ya untuk ngajarnya. Saya beda, Bu. Oke, gimana bedanya Pak? Karena guru yang paling muda belum ada di sini. Oke. Semuanya guru konservatif, guru senior semua di sini. Saya itu dalam pembelajaran masalah IPA ini, Bu, saya gunakan video-video pembelajaran. Cuman masalahnya ada beberapa murid itu yang kurang memperhatikan gitu. Kadang sibuk sendiri. Saya puterin nih banyak video pembelajaran. Kadang saya juga pakai game-game untuk memberikan pembelajaran tentang materi IPAS ini. Murid itu kurang memperhatikan gitu masalahnya itu. Itu bagaimana Bu ya? Oke. Beliau
video ya, selain buku kayaknya. Sehingga siswanya sudah bisa langsung melihat, bukan hanya di konteks teori, tapi ada yang dilihat dari video. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang senada dengan itu? Ya sama. Sama ya Bu ya? Sama ibit-ibit ya? Kalau yang sangat ketika pembelajaran saya lakukan itu, Guru muda dia Bu, guru muda. saya menggunakan sistemnya memberikan tayangan. Jadi sejenis lah kayak tadi saya video. Kemudian saya juga memang ada kendala kayak itu juga kurang fokus ketika si tayangan itu diberikan, ada saja yang bercanda. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran juga kita melakukan sistemnya itu berkelompok. Jadi ada kolaborasi antara satu siswa dan siswa lain. Nah, ketika kolaborasi itu dilaksanakan, ada beberapa anak sudah paham ini kerjanya harus seperti apa. Jadi bukan tidak dijelaskan konsepnya seperti apa, tapi kadang-kadang anak terlalu mengandalkan kepada anak yang lainnya, sehingga ada ketimpangan yang serius dan yang tidak serius. Itulah masalah yang saya hadapi. Itu adalah solusi. Namanya? Juli. Pak Juli. Nah, baik. Pasang ininya Pak Juli. Pak Izul Firdaus. Pasang ininya Pak Juli. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini dari Pak Juli ada tambahan nih. Tambahannya adalah ketika dia menggunakan metode ataupun kata pembelajaran yang berbeda di kelompok tadi ya, sepertinya siswa juga belum terlalu familiar. Bagaimana ini langkah pembelajarannya, sehingga juga tidak terlalu maksimal ya Pak ya. Nah kalau gitu Bapak Ibu, ini kita udah banyak nih mengumpulkan problem. Pertama tadi kayaknya Pak Yoyo bilang tadi siswanya kurang bisa kalau mengkomunikasikan dengan kehidupan dunia nyatanya, khususnya pada materi perubahan zat ya Pak, perubahan zat. Terus tadi ada tambahan ternyata materi pakai buku aja banyaknya gitu ya Pak, tapi ada lagi tambahan sudah ada nih yang pakai video. Nah kalau Bapak ternyata dengan metode yang berbeda agak susah juga siswanya karena belum familiar. Karena banyaknya masalah nih, kayaknya kita butuh mengkerucutkan. Kita perlu memilih mana yang paling penting, kemudian paling mudah kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Nah, silakan Bapak Ibu kita pilih yang mana nih yang kira-kira yang perlu kita pilih kerucutkan topiknya. Apa kita bentuk 2 tim atau 1 tim saja? Satu tim aja Bu. 1 tim saja. Ada ide Bapak Ibu? Yang kasus yang paling dia sudah pengalaman karena udah modern gurunya, dia kita juga masalahnya itu enak. Yang pertama juga nggak pakai video dan sebagainya. Berarti Pak Yoyo coba ini kan dijelaskan masalah yang terakhir itu berarti yang dibilang oleh Pak Jul. Adanya penerapan pembelajaran. Jadi selain tayangan video, jadi untuk lebih mendalami materi itu kita memberikan sejenis kerja kelompok KPD untuk yang dikerjakan kelompok. Cuman mereka itu bingung konsepnya seperti apa. Bukan tidak dijelaskan, cuma mungkin masih baru sehingga anak bingung ini kerjanya harus seperti apa. Jadi akhirnya hanya beberapa anak yang mengerjakan, sisanya main gitu. Nah itu solusinya yang ini saya ada. Kalau bisa kita tuliskan secara spesifik, berarti topiknya apa bunyinya nih? Tentang murid yang kurang fokus. Iya. Jadi masalah yang ketiga kita ambil Bu. Jadi bagaimana kalau bunyinya gini, pemanfaatan atau pengoptimalan penggunaan video dan LKPD untuk meningkatkan pemahaman siswa Abstrak ke konkret. Nah, dari abstrak ke konkret. Dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk materi perubahan zat. Oke, boleh. Kita Iya. catat. Eksekusi. Jadi Masalah yang diambil Masalah satu dua ya. Masalah ketiga. Maksudnya masalah yang 1-2 kan tadi yang dari abstrak yang nyata itu ya. ini semuanya tadi semuanya itu, Pak. Jadi semuanya Pak. Yang 3 juga. Enggak juga, cuma Yang 3 juga gitu. menceritakannya itu berupa video Pak. Cuma, Jadi 3 masalah. fokus. Berarti kita ini semuanya punya masalah yang sama sebenarnya ya. Nah,
Setelah kita diskusi kita baru sadar. Sekarang apakah bisa ketiga-tiganya kita selesaikan tuh? Masalah yang pertama, siswa tadi sulit untuk perubahan wujud itu kalau yang nyatanya gitu kan. Misalnya kita selesaikan gitu. Nah, yang masalah yang kedua mungkin yang Pak Izul bilang tadi, ada beberapa strategi pembelajaran atau KPD yang sudah dibuat tetapi siswa tidak terlalu paham dengan langkah pembelajarannya, tidak familiar. Maka itu kita anggap sebuah masalah baru. Nah, atau yang ketiga tadi video gitu, video-video pembelajaran itu apakah bisa kita anggap sebuah sesuatu yang perlu kita perkuat gitu. Kita masing-masing pakai sendiri-sendiri. Bagaimana di antara tiga ini? Boleh tadi Bu, yang kompleks tadi kan berarti kan video tadi yang pemimpinan Video pembelajaran, penggunaan video pembelajaran, dan kemudian LPD LPD untuk meningkatkan pemahaman siswa dari abstrak ke konkret ada perubahan wujud. Oke, dicatat. Dicatat. Ini berarti nanti jadi ini ya. Target kita apa jadinya? Ini ya. Refleksi itu kan selain menentukan topik, kita juga sudah harus menentukan target. Targetnya berarti di mana? Kalau misalnya perubahan wujud itu anak-anak bisa mengetahui cirinya suatu misalnya zat itu berubah wujud itu seperti apa misalnya. Kalau saya sih tadi kepikiran misalnya karena fokusnya ke perubahan wujud, misalnya kalau kita bawa es gitu kan. Kalau es itu dikatakan mencair, misalnya cirinya gimana gitu. Awalnya kalau misalnya es batu bentuknya kotak, mungkin bentuknya dia berubah gitu kan. Dia nanti kalau dia mencair nanti dia bisa menempati ruang gitu. Kalau kita taruh di misalnya di kelas ada es batu yang awalnya kotak gitu kan, dia bisa menempati ruang yang awalnya tidak menempati ruang. Kalau kita bisa panaskan ada gelas, kita panaskan isi air, kira-kira volumenya kalau dipanaskan ciri menguap itu kan pasti volumenya menurun ya. Iya, berkurang ya. Bisa juga ciri anak-anak bisa mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri ya suatu mengalami perubahan wujud. Berarti sini masukkan ide-idenya. dengan eksperimen. Bisa juga kalau misalnya Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Sekretaris gitu, siapa yang nulis? Kalau nulis Pak Hanas gitu. saya jelek bagus. saya menggoreng pisang suka baca. Ibu tulisannya bagus kan Bu? Colek tulisan saya. Targetnya, kalau dari Bapak tadi kayaknya apakah semua perubahan wujud itu? Ciri aja, ciri perubahan wujud. Perubahan wujud ya Semua Pak. perubahan wujud gitu ya. Bu, Menuliskan Siswa mampu masalah topiknya gitu. 90% siswa mampu mendeskripsikan gitu ya perubahan wujud. Ciri perubahan wujud. Oke. Berarti Pak, kalau kita masuk ke tahap perencanaan lagi nih, kita anggap refleksi kan selesai ya. Masalah yang kita pilih tadi kan bagaimana memahamkan siswa dari abstrak ke konkret khusus perubahan zat tadi ya. Nah, dengan caranya, idenya yang Bapak sampaikan tadi, berarti melalui eksperimen. Apakah boleh kita buat video juga Boleh ya. dari KPD? dan semua bisa kita eksperimenkan. Apa namanya? Eksperimenkan. Tapi kalau untuk yang es- menyublin itu gimana Iya, eksperimen? kita bisa dieksperimenkan. Yang menjadi gases itu. Bisa, cuman alatnya Pak. Iya, Dan alat. memakan waktu yang lama. Misalnya kapur barus menyublin itu butuh berhari-hari itu. Bisa juga sih dengan Tapi, Pak, es beku kalau itu. kita sudah dapat ide ya untuk Iya, perencanaannya. berarti video bisa. Nah, perencanaannya kita akan memperkembangkan video juga, lalu mereka akan bereksperimen juga, lalu guru juga akan membuat KPD ya. Nah, sip kalau begitu. Pokok dicatat, berarti kita sudah bisa membuat perencanaan. Berarti dari tadi tulisan yang bagus Bahada. Bahada. Cepat Pak, cepat Pak. Cepat. Coba. Judulnya tadi apa? Apa Pak? Lanjut sini Pak. Ini yang pertama. Masalah yang disepakati ya? Ya. Iya, tulis masalah yang disepakati udah gitu aja. Nomor 1 ini masalahnya. Ini kan udah ini. Yang ini sekarang ini. Versi awal, 1 topik masalah yang dipilih. Namanya ya, kalau dari padat ke gas kan? Yang dipilih ini kan yang dipilih sesuai yang berdampak langsung ke murid kan, berarti itu pemahaman siswa. Bagaimana Bu ke konteks kalimatnya? Optimalan Salah ya, masalah. Berarti bagaimana cara gitu apa? iya boleh, bagaimana cara membuat siswa lebih mudah Siswa
lebih mudah memahami perubahan wujud zat. konsep ya. Konsep perubahan wujudnya secara nyata apa tadi? Ya boleh, secara nyata dan menyenangkan. Memahami konsep perubahan wujud zat. Secara konkret apa? Dari abstrak ke konkret apa? Oh, dari abstrak ke konkret. Ya boleh. Bahasanya. Ciri-cirinya ya tadi yang lebih difokuskan. Ya konsepnya itu termasuk konsep ciri-ciri. Konsep ya, konsep itu ya. Dari abstrak apa? Nah, udahlah bebas aja lah. Memang membahasakan lebih Nah. lagi butuh waktu. Titik. Oke, ini ya. Nah, kemudian Wah. Refleksi awal udah. oh target tadi lagi. Oh, targetnya. Menyusun itu Target dia mana? 90% siswa. Ini menyusun ide ya? Oh solusi yang diambil udah Solusi. aja. Oh, ide ya, solusi. menyusun. Berarti ini ide ya. Ide, solusi. Apa tadi? Eksperimen di kelas. Eksperimen atau demonstrasi ya? Yang kedua, Demonstrasi langsung di kelas. Ada video juga tapi. Oke, terus video. memanfaatkan video. Wah. Terus, Kalau ini kan eksplorasi dengan LKPD yang disediakan. oke. Ada KPD. Terus, Nah, apalagi apalagi Pak idenya Pak? Saya tinggal nulis doang. Dah. nah, lanjut siklus perencanaan. Nah, buat RPP. RPP lagi Pak. Nah, Enggak di bawahnya aja langsung. Rencana kegiatan dengan asesmen cuma 2 loh Pak. Rencana kegiatan. Siswanya ngapain? Pertama, siswa mengamati video. Yang kedua, bagi kelompok. Yang ketiga, bereksperimen dengan bahan-bahannya. Udah 2 itu aja Pak, ada. Untuk bahan yang mudah didapat kan, yang dieksperimenkan gitu. Udah ini buat kayak gini Pak. siklus perencanaan udah ya? Iya.